Jadi kita hari ini mau bahas jadi begitu mendarat di Indonesia. Terus kalau di Rumania ya kita bilang juga buat Eropa, Bucharest, ibu kota Romania. Ada juga. Eropa sama di Indonesia beda gitu. Mungkin karena pas nyampe kamu nangis nggak berhenti kok, tapi udah sakit. Enggak tapi ini. Padahal sakitnya belum tapi. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Welcome back to Story Time. Nah, hari ini mau bahas apa? Mau bahas apa yang bikin hidup bule susah di Indonesia ya? Jadi bule itu tinggal di Indonesia, apa aja sih kesulitannya gitu? Itu kan? Iya, betul. Tapi sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Mbatina Bule's Adventure. Nah, jadi kita hari ini mau bahas apa aja sih yang bikin bule itu susah tinggal di Indonesia gitu ya? Iya, betul. Apa aja? Apa aja. Yang pertama saya mau bilang itu adalah traffic. Macet. Dan side effect-nya macet, polusi. Tapi itu Jakarta aja berarti ya? Ya betul, tapi aku boleh tinggal di Jakarta ya. Kalau mau ke Puncak atau ke Bandung udah beda banget ya. Walaupun deket Jakarta, tapi ya di Jakarta tapi macetnya sih di Bandung ada juga. Macetnya ada yang mungkin di seluruh Indonesia. Bandung kalau waktu-waktu tertentu aja gitu. Puncak juga waktu tertentu juga macet parah deh. Kalau mungkin weekend. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, di itu mungkin nggak begitu macet. Kita ke sana aja yuk. Sama polusi, nggak polusi juga. Emang kalau di Rumania nggak macet? Nggak macet, kita we call macet. Kalau ada 5 mobil di depan kita, itu macet parah buat Rumania. Enggak sih juga, tapi kalau ada construction seperti Jakarta juga, tapi enggak separah Jakarta pasti. Terus kalau di Rumania ya kita bilang juga buat Eropa, Bucharest, ibu kota Romania, juga polusi, tapi jauh dari Jakarta. Iya, karena Indonesia Jakarta udaranya lagi kurang bagus, lagi nomor 2 atau nomor 1 ya? Satu di dunia, nomor 1, menang. Tapi nggak apa, pasti nanti lebih baik gitu kan? Ya pasti ya, tapi ya mereka pasti government harus cari solusi ya. MRT-nya sudah mulai ya, tapi ya karena ya pas saya turun pesawat dari Rumania ke Jakarta pertama kali, aku kayak pengen tarik nafas, kayak nggak cukup nafasnya gitu, kayak pengen nggak kurang gitu karena mungkin humidity juga. Oh jadi begitu mendarat di Indonesia, keluar pesawat, ketemu udara luar langsung kayak susah nafas ya. Gitu. Ya susah karena the air juga panas banget. Terus humidity, terus kayak ada baunya spesifik gitu, tapi bukan harum sih buat saya ya. Pertama berapa bulan, mungkin setahun, masih setiap keluar dari apartemen atau dari rumah ya, ada baunya spesifik banget. Tapi sekarang udah kebiasaan? Udah nggak merasa sekarang, tapi ya ada teman-teman bule kayak, ini baunya nggak enak banget ya, tapi aku nggak tahu juga kenapa ya bisa begitu, masih bingung juga. Iya, kalau macet masih, cuman sekarang kan udah ada MRT. Kapan sering suka naik MRT kan? Suka, gampang kok. Ya, terus apa lagi selain itu? Terus apa lagi ya bisa ngomong, makanan. Kenapa makanan? Juga pas datang ya, karena mungkin ya pasti sampai sekarang ya, karena saya asli dari Rumania, jadi masih pengen makan makanan asli Rumania atau makanan tradisional, atau di sini susah banget cari makanan itu, atau juga kalau bisa beli mahal banget. Mahalnya luar biasa, kayak mau bikin mungkin satu dish 1 juta. Mau mahal banget. Ya makanya, karena kita makan kayak ya makanan
Eropa gitu, kayak ada black olives, tapi di sana murah banget kan. Padahal kalau di Rumania berapa bikin makanan gitu? $10 mungkin. $10 itu berapa? 150.000. 150.000 sama 1 juta. Makanya itu bedanya banget karena ya mungkin kalau celebrate apa harus luar biasa biar kita bikin ya makanan Rumania. Iya, Tina kan sekarang setiap hari-hari udah makan ayam goreng tahu tempe ya seringnya. Iya, Ada sering makanan dan favorit. sop atau ya tapi pasti tradisional Indonesian atau saya sering masak buat tudor juga masakan Rumania seperti sup atau makanan sayur, tapi itu murah kan setiap pasar pasti ada. Nah, Tina sekarang kan tiap hari udah makan ayam goreng tahu tempe ya? Betul. Jadi makanan favorit gitu. Iya, Ya kan? betul. Ya tapi kalau misalnya kan walaupun udah suka sama makanan Indonesia, tapi kadang-kadang kan kangen juga ya makanan Eropa ya. Iya, kadang-kadang kayak ya yang paling enak yang oma saya masak gitu, kayak aku mau masakan itu gitu. Jadinya dulu waktu di Eropa, di Rumania, makanan itu murah, makanan Asia malahan mahal ya. Betul ya, mahal banget kalau mau. Tapi kita ya yang terkenal di Eropa mungkin aku belum pernah sih lihat di Rumania masakan Indonesia tapi Chinese mahal banget. Kita cuma kalau bapak saya suka banget jadi kalau dia ulang tahun kita di sana ya sekali setahun karena mahal kan cuma kalau ulang tahun bapak kayak apa ya. Giliran di sini jadi terbalik gitu. Sekarang makan makanan Asia terus, makanan Eropa yang acara-acara tertentu gitu. Iya betul. Kalau di sana makanan Eropa tiap hari, makanan Asia di acara-acara tertentu. Iya ya betul, seperti di sini juga kan tapi kebalik. Ya, Iya. mungkin pengennya kan biar lebih bisa seimbang gitu, tapi Iya ya betul kayak middle balance gitu tapi ya kayak keju aja mahal. wah, mahal banget dan walaupun mahal enggak sih enak kayak enak sih enak kualitasnya bagus tapi not feel like home gitu kan kayak like I don't remember my childhood eating Indonesian cheese. Ya mungkin karena beda gitu Karena di Eropa semuanya tuh pada makan keju gitu jadi dan bikin sendiri itu bedanya. jadi demandnya tinggi, permintaannya tinggi. Kalau di Indonesia permintaannya rendah gitu, jadi mungkin karena harganya lebih mahal gitu karena Tapi juga nggak ada banyak orang Indonesia yang suka keju. Aku itu yang bingung, ya itu kan? barusan ngomong. Oh oke, aku kurang paham. Jadi karena bingung kan? permintaannya Oh permintaan. keju di Rumania banyak gitu, di Indonesia sedikit ya, jadinya mungkin harganya lebih mahal gitu ya. Iya pasti begitu ya. Pas ngomongnya. Oke, kalau macet sama polusi itu di Jakarta aja, di daerah-daerah masih enak kok kita. Iya betul. Terus makanan ya di Jakarta aja nggak ada, apalagi di daerah ya mungkin lebih susah lagi. Iya pasti lebih susah lagi. Nah, jadi apa lagi yang bikin susah? Gampang sakit. Gampang sakit. Kalau di Indonesia karena climate-nya beda ya, dari climate kayak European climate gitu ke tropical climate susah banget. Pertama kali saya ke Indonesia sampai 3 minggu saya muntah terus, enggak minum satu hap air langsung keluar. Nggak bisa karena pas saya datang ke Indonesia dibeliin street food, bubur. Tapi dari jalan kan mungkin capek juga kali ya, habis pesawat berapa jam atau Emang nggak tahu kenapa. di bakteri ya atau Ya apa pasti gitu. bakterinya beda Di juga. Eropa sama di Indonesia beda gitu, mungkin karena pas nyampe katanya langsung sakit 2 minggu. Langsung sakit. Langsung aku malam mungkin jam 6-7, jam 10 udah muntah. Udah mulai dan udah parah banget. Sampai 2 minggu minum obat, bawa ke dokter, infus, wah. Iya sama, serem. kita juga orang Asia atau orang dari negara mana ke negara mana biasanya tuh sebelum datang disuruh suntik dulu imunnya gitu ya. Ada sih tapi optional.
bukan harus seperti di Afrika mungkin ya. Kayak harus ada itu yang bisa mungkin meninggal ya dari virus itu. Di Indonesia aku tanya sebelum dan mereka bilang karena takut kan jauh banget tropical country, aku pikir wah bisa bahaya, tapi mereka bilang nggak harus, cuman optional kalau mau. Tapi aku pikir oh kalau optional nggak bahaya, jadi aku nggak ambil. Mereka are you sure? Ya saya sure. Ya udah langsung sakit. Iya kan tiap beda-beda tiap negara itu. Nah jadi menyesuaikan diri sama iklim atau kondisi di Indonesia supaya nggak sakit berapa lama waktu itu? Oh lama, karena abis sakit itu saya flu terus karena di dalam dingin banget, di luar panas banget. Jadi mungkin thermic shock berapa lama, tapi hampir setahun aku setiap bulan mungkin flu beras. Oh iya, Tina waktu itu setahun pertama ya bolak-balik ke rumah sakit. Iya, wah, ya kan? Ini penyakitan atau gimana? Iya, makanya karena. Tapi habis itu udah nggak sakit-sakit lagi kan, karena mungkin imunnya udah biasa ya sesuai climate-nya. Dan tapi ya parah banget buat saya pertama tahun karena mungkin badannya shock ya, kayak oh aku di mana sekarang gitu. Oh ya, dan apalagi di Eropa kita punya juga DBD ya, tapi berapa cases terus ya kayak parah banget kalau di Eropa. Tapi di sini aku dapat sampai DBD dapat. Aku what's wrong? Jadi, ya tapi tropical disease kan, jadi ya pasti. Jadi Tina pernah gitu lagi duduk-duduk di pendopo atau di mana gitu ya. Terus ngeliat digigit nyamuknya tuh kayak Aedes aegypti gitu. Tiger mosquito. Nyamuk yang demam berdarah itu, terus datang nangis gitu, gigit saya mau demam berdarah. Padahal kan belum tentu juga gitu. Sampai Bayu marahin saya. Kamu nangis nggak berhenti kok, tapi udah sakit. Enggak tapi ini. Padahal sakitnya belum, tapi udah paniknya udah duluan. Tapi waktu itu aku nggak mungkin. Baru kan setahun lalu aku DBD, jadi ya lama waktu itu nggak jadi karena enggak setiap nyamuk itu sakit. Iya, tapi paniknya, nangisnya nggak berhenti. Iya, jadi kesimpulannya seperti itu gitu. Bule tuh karena mereka besarnya di Eropa, iklimnya lain, beda ininya, semuanya lain begitu. Datang ke Indonesia tuh perlu penyesuaian, adaptasi gitu. Kalau yang nggak begitu kuat atau mungkin lagi agak capek sedikit, mereka jadi lebih gampang sakit gitu ya. Sampai sekarang ya, aku langsung kalau capek beberapa sariawan. Sama kayak orang Indonesia, kayak saya juga waktu di luar gitu ya, lebih gampang sakit kalau capek gitu, suka sakit gitu. Kalau di sini saya jarang sakit kan. Ya betul, dia setahun sekali flu, udah itu aja. Jadi itu dulu ya. Itu dulu ya, karena ya nggak punya ide lagi juga bisa bilang nggak apa lagi, karena itu yang paling susah mungkin. Dan kalau ada dikit-dikit masalah ya itu pasti di setiap country ya beda ada. Ya itu yang paling. Video ini nggak ada maksud apa-apa gitu, cuma mau kasih tahu gitu. Cuman ceritain aja, cuman story time aja ya. Jadi sama seperti orang Indonesia kalau tinggal di Eropa pasti ada kesulitannya gitu. Orang bule tinggal di Indonesia pasti ada kesulitannya gitu. Nah, ini kita ceritain apa aja gitu, ya kan? Betul. Jadi kalau suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan loncengnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!